.106.1 Jeronimo The Real Sound of Jogja. Live longer, stay younger, Kanca Muda. Hai, selamat sore, assalamualaikum. Kembali lagi Kanca Muda. Kalau tadi berpisah dari musik ngaso, kali ini datang lagi Astrid Kanca Muda, tapi dengan program yang beda. Sore hari ini seperti Jumat sore pada umumnya di jam 4. Kalau biasanya kita akan selalu ada yang namanya Sasi Soma Kanca Muda, alias sana sini soal agama, yang kali ini barengan sama Pak Ustadz Munif nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Mbak Astrid dan Kanca Muda semua. Gimana nih kabarnya sore hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah hari ini cerah ya, tidak hujan ya, kita syukuri. Baik, kemarin tadi dari posting kemarin ya. Bener, jadi kalau biasanya kita akan langsung bahas sesuatu nih Pak Ustadz. Kali ini karena kemarin ini sempat kita tanyain sama Kanca Muda, ada yang mau nanya nggak sama Pak Ustadz nih? Dan ternyata ada beberapa yang mau bertanya Pak Ustadz. Jadi kita akan menanyakan ini dulu ya Pak Ustadz. Ya, boleh. Ini. Yang pertama adalah ada yang bertanya bagaimana menyikapi dan mengimani qada dan qadar yang datang. Ya, jadi begini. Ada nasib itu bisa berubah nggak? Pertanyaan kan sering gitu ya. Jadi manusia itu ketika dia akan dilahirkan, jadi kalau istilahnya itu kan ada 4 bulanan ya. Ketika 4 bulan itu kan ruh ditiupkan. Ketika ruh ditiupkan itu sudah sekalian dipaketkan. Ada paketnya, diinstal sama Allah. Programnya itu di motherboardnya kita, itu adalah satu usia kita. Udah tercatat tuh. Maksudnya kita akan sampai usia berapa? Iya, jadi ketika usia 4 tahun itu 4 bulan maksudnya di kandungan itu kan kemudian ruh ditiupkan. Nah, ketika ruh ditiupkan itu kan kemudian nasib sudah mulai diinstalkan di situ. Ya, jadi umurnya mau sampai kapan? Yang kedua jodohnya siapa? Yang ketiga adalah rezekinya seberapa banyak. Nah, 3 komponen ini sama Allah udah diinstalin tuh di motherboardnya itu, jedet, diprogram. Udah dari pabriknya itu udah dari sononya udah diinstalin ini. Tiap orang beda-beda usia kemudian dan sebagainya. Nah, kemudian kan jalan nih manusia ini. Nah, ketika jalan lahir kan dia. Nah, ketika lahir itu kan kalau qada itu adalah ketentuan Allah yang sudah diinstalkan, yang namanya 3 tadi, dan ada takdir lain ketentuan Allah yang tertulis di Lauh Mahfuz, di filenya Allah. Jadi filenya itu ada yang sudah diprintkan di kita, ada yang masih dalam bentuk file di kantor pusatnya. Nah, nanti dia akan ditransfer lewat email, nanti diprint tiap peristiwa. Nah, tiap peristiwa kehidupan kita, sakit, sedih, susah, bahagia, peristiwa kamu dapat kerja, kamu dapat ini dan sebagainya, melewati banyak kehidupan itu adalah hasil print outan dari file-filenya Allah di sana, gitu kan? Nah, kalau qada itu adalah ketentuan Allah yang terjadi sejak zaman azali. Azali itu zaman kita belum tahu, kita belum ada. Kita belum ditiupkan di rahim ibu kita. Itu yang tadi itu ya berarti Pak Ustadz? Ya, jadi ada yang sudah termonitor, ada yang belum. Yang dijelaskan dalam hadis itu kan 3 itu aja. Umur, jodoh, sama rezeki. Yang lain kan masih belum bisa dilihat karena di Lauh Mahfuz. Ya, jadi filenya kita nggak bisa nengok filenya, tapi filenya ada. Besok cara matinya, gitu kan? Kemudian perjuangannya kayak apa? Ini contoh file yang orang ada nggak Ustadz? Orang yang bisa lihat file itu ada orang khusus namanya Nabi Muhammad salah satunya. Contoh dulu ketika Ali bin Abi Thalib, Ali itu bilang dikasih tahu gini, Ali kamu tahu nggak? Kamu besok akan mati. Kamu besok matinya itu adalah kamu tidak akan mati ya Ali. Jadi kamu tidak akan mati kata Rasulullah. Kamu tidak akan mati sebelum janggutmu ini berlumuran darah dari atas kepalamu. Jadi Ali itu sudah sama Rasulullah sudah dikasih tahu, dibocorin itu di Lauh Mahfuz. Allah sudah nulis file, nanti di print ketika kamu mati. Kamu akan mati ketika janggutmu itu penuh darah, dan darah itu bukan dari yang lain tapi dari kepala atas kepalamu. Artinya kepalanya kan ditusuk. Nah, suatu saat Ali ini pernah demam sangat tinggi sekali. Kalau bahasa sekarang COVID yang dia Delta, bukan gitu kan? Yang variannya Delta, yang dia di ICU. Jadi kasarannya itu Ali itu pernah di ICU. Semua orang di sekitarnya itu nangis karena wah ini saat terakhir kita ketemu Ali, karena mungkin Ali setelah ini meninggal. Karena zaman dulu penyakit paling berat itu demam. Kalau udah demam itu udah penyakit keren sekali dulu. Ya sekarang COVID lah, COVID tingkat tinggi kan gitu kan. Langsung semuanya bilang ya Ali nangis kan, aku sangat
khawatir. Kenapa? Kami merasa kamu tidak lama lagi. Daripada pesimis. Gitu. Ini kan kamu penyakit ini kamu akan mati gitu kan. Kami takut engkau wafat wahai Ali. Itu keluarganya dan para pengikutnya itu kan di situ ketika nengok beliau sakit itu. Apa kata Ali? Enggak. Aku enggak akan mati karena penyakit ini. Karena Rasulullah sudah pernah bersabda, aku akan mati ketika janggutku penuh dengan darah dan aku ditusuk dari atas di kepalaku. Ternyata betul. Ali meninggalnya dalam posisi ditusuk kepalanya di atas, kemudian darahnya mengucur sampai ke jenggotnya dan dia meninggal. Wah, innalillahi. Berarti filenya udah tahu kan? Ya. Nah, apa artinya? Kita yakin bahwa file-file itu ada di sana. Cuma kan kita buta nggak tahu file itu isinya apa. Betul. Oke? Nah, karena tidak tahu, gitu Trit. Karena dia tidak tahu apa yang terjadi, dia H2C, harap-harap cemas gitu kan? H2C, oke. Ya, dia harap-harap cemas. Gimana file-fileku ya? Nah, makanya takdir itu bisa berubah. Ada yang berubah harian, ada yang berubah mingguan, ada yang berubah bulanan, ada yang berubah tahunan. Oke. Ketika tahunan itu kapan? Ketika di puasa itu ada Lailatul Qadar. Di sana diterangkan itu bisa dirubah. Gitu. Ada lagi ketika wukuf di Arafah, doa itu bisa dirubah. Gitu. Ada yang sifatnya itu ketika Ramadan tadi itu ya. Ada ketika nanti dirubah itu juga ketika ada sesuatu, ketika ada yang mengatakan mingguan, ketika Jumat. Oke. Nah, Jumat itu kan doa Jumat itu mustajab, khususnya Jumat di akhir asar kayak gini. Itu doa itu mustajab. Nah, doa itu yang bisa ngubah takdir itu ya doa. Ada yang sifatnya tahunan, ada yang bulanan, ada yang mingguan, ada yang harian. Kapan harian? Ya ketika Allah turun sepertiga malam terakhir. Waktu jam-jam tahajud. Iya, jam-jam tahajud itu kan kita bisa minta proposalnya, istilahnya ya Allah yang Maha menguasai takdir, berikan takdir baik untukku dan keluargaku. Ya Allah yang menguasai nasib, berikan nasib terbaik untukku dan keluargaku. Dan ingat, takdir dan nasib terbaik itu tidak mesti enak di mukanya. Contoh, Astrid kepengen banget dapat cowok namanya si A gitu kan. Wah, udah tergila-gila, pokoknya bucin tingkat dewa. Tiba-tiba cowoknya memutuskan nikah dengan yang lain. Aduh, ya jangan ditanya berarti, ya Allah, aku udah doa minta sama itu, ternyata dia sama yang lain. Sakit kan? Ya. Tapi kan Astrid doanya, ya Allah berikan jodoh yang terbaik untukku dan Kau Maha tahu tentang itu ya Allah. Maka ternyata di kemudian hari Astrid ditemukan dengan yang lain, yang ternyata secara banyak hal lebih bagus yang kedua. Misalnya Astrid kan nggak pernah tahu, gitu kan? Ya, kamu tahu bahwa itu ada yang terbaik untukmu kan? Nggak tahu kan? Nah, makanya di situ kadang-kadang Allah batalkan, Allah gagalkan rencana kita menikah, gagalkan rencana kita tunangan, gagalkan rencana kita pacaran sama itu karena Allah sayang kamu jangan dapat itu, Trit. Kalau dapat itu kamu nanti susah hidupnya, beli skincare aja nggak bisa misalnya, gitu kan? Kamu susah nanti kamu pakai pupur pada anak-anak aja. Waduh, gitu kan? Lo misalnya kan gitu, loh kan kita, iya powder kalau sekarang ya powder gitu, ya kan gitu, compact powder dong, compact powder gitu kan. Nah jadi ini luar biasa itu ya. Jadi jangan dikira pengen daftar ke fakultas kedokteran, ternyata nggak diterima. Dia mungkin kecewa, pastilah, namanya udah doa, ya Allah kan aku udah tahajud, aku udah minta takdirku bisa masuk ke kedokteran. Aku udah sedekah dalam rangka agar aku bisa mudah dalam tes masuk ke kedokteran, ternyata nggak dikabulkan, ternyata dia nggak jadi dokter, ternyata jadi yang lain, ternyata lebih sukses. Mungkin Allah tahu kalau kamu jadi dokter, kamu lihat darah aja semaput gitu kan, pingsan, kamu nyontek aja nggak berani, kamu gini-gini jijik gitu dan sebagainya. Nah, nggak nyocok kan? Atau kamu kalau masuk ke kedokteran kamu bisa masuk tapi nggak bisa keluar kan, repot juga. Masuknya bisa, keluarnya nggak bisa karena mungkin nggak lulus, karena nggak bisa proper dalam kuliahnya kan. Tidak pernah tahu kan. Iya, tapi yang penting kita tetap harus lah. Yang penting kita itu yakin sama Allah, ikhtiar, kemudian doa. Nah, ketika itu mentok, kita baru kemudian pakai iman qada dan qadar. Oh, berarti qadarullahnya kan, orang sering bilang qadarullah. Nah, ini kan bahasa keren sekarang namanya qadarullah. Jadi kenapa qadarullah? Karena itu adalah ketentuannya Allah yang print-printannya Allah. Itu filenya Allah yang di-print ke kamu. Kamu terima SK-nya, terima aja SK-nya. SK-nya kamu harus putus sama dia, Trit. SK-mu kamu nggak diterima di fakultas itu. SK-mu kamu harus begini-begini. Itu SK dari Allah. Kamu terima dulu. Kalau siapa yang menerima takdirku, mengikuti aku, senang dengan takdirku, maka aku akan membuat senang dirinya, kata Allah. Lalu rumusnya gitu.
Memang susah di depan itu. Kenapa di depan susah? Ya semua orang manusiawi, kecewa. Kecewa, pastilah. Kecewa, pengen ini nggak jadi, itu semuanya kecewa, termasuk saya juga pasti kecewa. Cuma kalau dia beriman, oh iya, ada qada, ada qadar. Ini qadarullah. Qadarullahnya kita harus bertemu begini, harus kena masalah ini, harus kena sesuatu ini, harus menempel seperti ini, harus terjadi ini, itu qadarullah namanya. Nah, qadarullah itu selalu memberikan pelajaran. Jangan dikira orang-orang yang sebetulnya kalau kita mau jujur, nggak ada orang mulus di dunia ini. Nggak ada orang apa Pak Ustaz? Mulus. Oh iya. Maksudnya mulus itu bahagia terus nggak mungkin. Iya betul. Atau sedih terus ya nggak mungkin. Pasti ada. Cuma dia senyum-senyum bawa uang kemana-mana. Ya pas kamu lihat aja, begitu dia masuk ke kamar sendirian nangis dia, kamu nggak tahu kan? Iya. Kamu nggak tahu aja. Jadi setiap orang itu nggak ada yang mulus. Siapapun kamu sebut namanya sekarang, nggak ada. Cuma di permukaan kelihatan mulus. Kan setiap orang sedang berjuang dengan masalah masing-masing. Dia uang nggak masalah, jabatan nggak masalah, apa nggak masalah. Ternyata dia nggak punya momongan, itu kan masalah bagi dia. Iya betul. Dia momongan banyak, tapi ada masalah yang lain misalnya. Jadi kan setiap orang itu kan masalahnya beda-beda. Maka kalau kata-kata bahagia itu kan kata-kata yang sangat relatif. Tergantung masing-masing orang juga. Loh, ada orang dikasih uang 1 juta sudah gulung-gulung senangnya minta ampun. Ada orang dikasih 100 juta kok cuma 100 juta ya? Kan ada. Betul. Bukan kan? Jadi itulah kehidupan. Makanya iman dan qada dan qadar itu penting. Kenapa? Karena kalau orang nggak iman qada dan qadar, satu, menyalahkan Tuhan nanti. Ketika dapat sebuah peristiwa, ya Allah, kok tega sama aku? Kurang ajar kan dia bilang gitu. Jangan bilang gitu. Allah udah milih kamu. Ketika kamu dikasih ujian, Allah pasti tahu kamu mampu mengerjakan. Dan hanya kamu yang mampu, belum tentu yang lain. Nah itu, dan hanya kamu, yang lain belum tentu mampu gitu kan. Maka orang-orang yang nggak dikasih ujian itu kenapa? Yang dipilih sama Allah dapat ujian itu. Dan siapa orang yang paling ujian terberat di dunia ini? Para aulia wal ambiya, para aulia dan para nabi itu ujiannya paling besar, paling berat. Kenapa? Karena mau dinaikkan derajatnya. Nggak ada nabi leha-leha santai, itu nggak ada. Apa ada ujiannya? Ada ujiannya, nggak ada nabi yang nggak ada ujiannya. Semua nabi, dan semakin nabi itu keren semakin diuji sama Allah. Dan ujian tertinggi dari semua nabi itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah master of masternya nabi, top of the topnya nabi, istilahnya kan gitu. Jadi dia rajanya nabi itu Nabi Muhammad. Makanya ujiannya paling berat dan derajatnya paling tinggi. Jadi kalau kamu merasa hidup ini kok nggak ada ujian, bisa jadi bukan nggak ada ujian, tapi kamu dicuekin sama Allah, nggak dikasih ujian. Kamu tidak dianggap siswa, kamu tidak dianggap mahasiswa, tidak dianggap murid. Jadi kamu nggak ada ujian. Kamu udah ada kelasnya, bos. Kamu nggak akan naik kelas karena nggak ada kelasnya. Kamu nggak masuk kelas. Gitu iya loh. Sih. Tapi kan kalau tadi ngomongin qada ada 3 nih Pak Ustadz. Tadi kan ada usia, jodoh sama rezeki. Iya, oke. Nah kalau misalnya rezeki udah menjadi kodonya Allah, berarti kodo itu kan ketetapan ya Pak Ustadz. Nah terus kenapa kita harus berusaha untuk mencapai rezeki itu Pak Ustadz? Nah karena ada bocoran dari Rasulullah. Rasulullah ada bersabda. Jadi kan itu ketetapan Allah kan di print nih, krik di print. Setiap SK kan di print. Tapi kan itu yang kodok Pak Ustadz. Iya kodok kan, kemudian kan kodoknya kan sudah ada nih. Nah kemudian kan sebelum menjadi qadar, menjadi ketentuan atau sudah qadar misalnya, atau menjelang qadar itu kita kan bisa lihat referensi lain. Bahasa kasarnya udah di print belum. Kita soal ke kantor pusat, kita kirimi email. Kalau bisa dirubah, nah, kan gitu. Kenapa bisa berubah? Karena ada kitabnya menyebutkan, hadisnya ada bahwa satu, barang siapa memperbanyak silaturahmi, Allah akan memanjangkan usianya. Loh, jadi usia itu bisa diperpanjang dengan sedekah. Dengan silaturahmi, barang siapa silaturahmi, Allah panjangkan usianya dan memperbanyak rezeki. Jadi usia itu bisa tambah panjang, rezeki tambah besar kalau dia silaturahmi. Walaupun misalkan di kodoknya nih Pak Ustadz, ya, saya jadi orang sukses banget gitu. Misalnya, amin ya Pak Ustadz. Terus habis itu saya kayak, oh ya udah di kodok kan saya udah sukses banget, terus kenapa saya harus berusaha misalnya gitu? Kamu tahu kok? Nah nggak tahu. Kamu nggak tahu kok? Kamu udah bilang bisa sukses, enak aja lu. Emang lu siapa? Pak Ustadz itu misalnya. Iya, lah, ya kalau misalnya gitu kan, terus kamu diam aja gitu. Misalnya kamu diam aja, nanti kan sukses sendiri gitu kan? Iya, karena di kodenya udah sukses misalnya gitu loh. Loh, kita Allah itu maha tahu. Kamu pertama kamu kan gaya, kamu nggak tahu kan? Ya kamu pede boleh, kamu yakin boleh. Tapi ingat,
ada namanya ya sunatullah. Oke. Sunatullah itu terjadi hukum aksi reaksi. Jadi gini, aksi reaksi itu kan terjadi ketika ada gerakan. Jadi sunatullahnya itu gitu. Kalau coba nggak usah jauh-jauh. Kamu yakin umurnya panjang? Gitu aja lah misalnya. Misal kamu tadi sekarang kalau sukses kaya itu kan terlalu absurd ya. Makasih. Tapi kalau usia kan jelas. Asid usia panjang. Terus mulai besok Astrid jangan makan, jangan minum selama 1 bulan. Kira-kira gimana? Ya bablas, nggak jadi usia panjang kan? Ya. Paham ya? Okay. Ya jadi kamu Astrid yakin usia panjang tapi nggak makan, nggak minum, gimana? Ya selesai, ya selesai kan? Jadi rencana print-printnya Allah batal, nggak jadi. Kenapa? Ya karena kamu malah kemudian melakukan tindakan yang lucu, yang aneh, yang anti itu. Nah, jadi sekarang pertama rumusnya itu adalah kita yakin bahwa takdir yang telah Allah pilihkan file-filenya untuk para hamba-hambanya ini disusun oleh the best skenario in the world. Pembuat skenario terbaik di muka bumi ini, di Jakarta ini hanya Allah. Astrid akan ketemu siapa nantinya, kemudian kerja di mana, kemudian kayak apa jodohnya kayak gini. Itu rangkaian peristiwa yang kemudian membuat Astrid itu unik, spesial. Antar makhluk print-printnya beda. Allah Maha tahu segalanya, everything about the people. Allah tahu semuanya. Makanya nomor 1 adalah kita yakin bahwa Allah memberikan print terbaik pada takdir kita. Itu dulu. Setelah kita yakin, kita mengantisipasi. Kita takut ketika ada sebuah peristiwa yang Allah tetapkan pada kita, yang itu membuat kita sakit hati, kecewa, sedih, berkepanjangan dan sebagainya. Maka kita ada doa untuk agar ini tidak terjadi. Atau kalau terjadi, ini membuat diri kita punya benefit. Makanya dalam Islam itu gini, Trit. Ada hadisnya tuh. Tidak satu pun kesedihan, kesusahan, kesengsaraan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan yang berlebihan dan sebagainya, kecuali itu untuk menggugurkan dosa-dosa. Jadi kalau Astrid tiba-tiba, ya Allah, gimana besok kira-kira hidupku ya Allah, itu menggugurkan dosa. Oh gitu. Iya, jadi sedihnya, susahnya kaum muslimin wal muslimat itu menjadi penggugur dosanya. Kecemasan, kekhawatiran, setiap orang pasti punya. Walaupun katanya dia guyang-guyu, mesem-mesem, dia pegang duit, pasti ada titik itu. Pasti ada. Nah, titik-titik itu ternyata membuat diri kita diampuni dosanya. Maka jangan nangis. Nangisnya sama Allah aja. Nangis boleh Pak Ustadz, tapi ya maksudnya jangan nangis sama manusia, nangisnya sama Allah. Ya, jadi Allah ngasih kesedihan itu biar apa? Biar gugur dosanya. Biar gugur dosanya, dikasih sedih. Makanya kenapa orang-orang yang tobat itu banyak nangisnya, banyak sedihnya. Kenapa? Ya gugurnya dosanya berguguran. Mengapa orang maksiat itu jarang sedih, malah ya kan? Ya karena dia nggak gugur dosanya, tambah dosanya. Gitu loh. Nah, maka bukan berarti orang nggak boleh tertawa, tetapi tertawa yang benar gitu ya. Karena sebab yang benar. Jadi qadar dan qadar gimana Ustaz? Ya itu tadi. Jadi qadar dan qadar itu adalah ketentuan, kita harus beriman kayak apa? Ya beriman tadi itu. Jadi kita nggak usah jadi orang yang kemudian kira-kira jodohku gimana ya Allah nulisnya ya. Udah, kamu jangan sok tahu. Pokoknya yakin Allah nggak kasih jodoh yang bagus. Ya caranya ikhtiar. What you give you get back. Apa yang kamu berikan itu kamu terima. Kalau kamu jadi istri yang punya suami yang soleh, kamu yang soleha. Kalau pengen jadi cari suami yang bagus, kamu juga bagus. Jadi itu sudah satu frekuensi. Nggak mungkin ketemu kamu mencari jodoh. Jodohmu kamu gelombangnya FM, ya cari jodohnya FM. Nggak akan ketemu kamu cari jodoh di SB atau AM. Kan gitu. Nah, jadi itulah namanya. Nah, itulah uniknya rahasia takdir, agar manusia ikhtiar. Kalau semua orang udah dikasih tahu print di awal, tidur kayak kamu tadi, Trit. Iya dong, Ustaz. Kan kita udah kasih tahu. Gimana kita baca novel, kita udah tahu endingnya kan, Pak Ustaz. Kalau udah tahu tidur aja kan, nggak usah berangkat ke Jeronimo, nggak usah mandi, nggak usah ngapain molor terus. Nanti kan sampai waktunya kan aku udah sukses, udah dikasih ini tuh rundown saya tanggal sekian uangnya banyak. Ya kalau kamu tahu apa yang terjadi kalau seperti itu, semuanya mati, Trit. Nggak ada yang mau kerja, nggak ada yang mau ini. Akhirnya kehidupan itu mati semua. Nggak ada sekolah. Ngapain sekolah biar sukses kamu? Enggak, aku bisa sukses kok, nggak usah sama sekolah. Tutup semua sekolahnya, Bos. Sekolahnya tutup gitu kan. Kantor-kantor tutup semuanya kan. Kamu semuanya nunggu, Bos. Iya. Itu hikmahnya takdir nggak diperlihatkan. Kalau diperlihatkan orang ya sudah. Nggak yang mau usaha, nggak mau tiar. Iya. Tapi itu benar Pak Ustadz. Cuman
menyambung ya. Sebenarnya ada 2 pertanyaan, tapi pertanyaan kedua kita akan sambung di segmen kedua Pak Ustadz. Nah yang setelah ini menurut saya mau nanya, kalau misalnya itu tadi ya, Allah kan katanya sayang nih sama kita Pak Ustadz. Tapi itu kenapa malah kita dikasih ujian? Kenapa maksudnya kenapa tidak menaikkan, dalam tanda kutip tidak menaikkan derajat hambanya itu dengan dikasih kesenangan terus gitu Pak Ustadz? Kenapa kita dikasih ujian? Nah itu. Gampang. Anak kita, kamu kan belum punya anak ya? Iya. Ketika anak itu nanti kecil, dari dia nggak bisa apa-apa, anak orang tua kan netah ya. Akan dilatih untuk jalan. Orang tua ngelatih nggak? Ngelatih dong. Kenapa dia ngelatih? Biar anaknya bisa jalan. Iya, kenapa dia biar anak bisa jalan? Karena dia sayang sama anaknya, betul? Iya. Karena dia sayang anaknya dilatih agar bisa jalan. Coba orang tua, pokoknya gue terserah engkau ya Allah, nggak akan gue latih. Tidur aja, dah terserah mainnya. Apa yang terjadi? Ototnya nggak terlatih. Akhirnya mohon maaf bisa jadi dia lumpuh. Oke. Anak yang nggak sering diajak ngobrol, ayo, itu bisa jadi dia diem terus, bisa jadi autis. Karena nggak punya ada rangsangan, nggak ada stimulus respon. Coba orang tua itu, ibu-ibu habis melahirkan itu terus cuek. Biarin aja, nggak usah diajak interaksi anaknya. Oh, parah itu. Pasti parah. Bukti sayangnya kita sama anak itu apa? Ngelatih anak kita untuk bisa ini kan kita latih. Bukan kita nggak sayang, kita sayang dengan dilatih itu biar sayang gitu kan. Sayangnya dengan cara dilatih, itu bukti kalau sayang. Jadi Allah ngasih ujian itu berarti cinta sama kita. Kalau nggak dikasih ujian kita apa? Manja. Nggak kuat, nggak mandiri, nggak bisa menghormati, nggak bisa menghargai, nggak bisa syukur nikmat, nggak peduli sama orang, nggak punya rasa empati, tiba-tiba langsung punya duit, langsung pegang, langsung pegang uang kemana-mana. Kan enak tuh Ustadz gitu. Kan itu bahasa kita yang sudah dewasa. Kalau sejak kecil begitu, dia kenal orang, gitu kan? Maka Allah ngasih tarbiyah, ngasih pendidikan kita dengan banyak peristiwa itu biar ada hal yang berbeda, ada hal yang berubah gitu loh. Ada sesuatu yang istimewa mau dititipkan ke kita. Nah, jadi jangan menganggap ujian itu menjadi apa namanya? Allah nggak sayang. Kalau sayang, saya jangan diuji ya Allah. Loh, bukan gitu. Kamu mau naik derajat nggak? Kamu mau naik kelas nggak? Kamu mau ganti kuadran nggak? Tak kasih ujian. Lihat orang dikasih ujian, sholatnya tertib, ngajinya tertib, wiridnya kenceng, doanya nggak pernah putus. Wah, tahajudnya terlalu nggak pernah terlewatkan, duhanya nggak. Jadi dengan dikasih ujian itu dia berbeda, dia berbenah. Besok akan ada ujian, siap-siap, masih belajar dia, gitu kan? Coba sekolah, nggak usah sekolah aja, sekolah sekarang, nggak usah ada ujian, kira-kira gimana? Nggak ada ulangan harian, nggak ada tes sumatif untuk tiap semester. Ya santai dong Pak Ustadz kalau gitu. Ya terus gimana? Alat ukurnya apa? Ya nggak sekolah, namanya main. Namanya bukan sekolah, bukan kampus. Luas kampus nggak ada nilai ABC, nggak ada apa namanya IPK. Kira-kira gimana? Ya tutup kampusnya. Loh, saya sekolah itu biar gue dapat Jadi kadang perlombaan itu memang dibikin itu untuk apa? Untuk kemudian melatih. Coba nggak ada perlombaan, nggak telah ada latihan kan? Harusnya perlombaan. Semua dilombakan. Jodoh aja berlomba, sperma aja berlomba untuk mendatangi sel telur dari banyak sperma yang berenang. Akhirnya pemenangnya satu. Coba spermanya nggak mau lomba semuanya, udah nggak usah lomba aja, dikeluarin sama cowoknya, ya nggak kemana-mana, ya nggak jadi anak. Gitu loh. Jadi justru ujian itu akan ada hasilnya. Sperma diuji sama Allah, berlomba untuk mencari titik tertentu agar bisa muncul anaknya hamil, gitu kan? Iya. Gitu. Tapi kan kadang ada ya Pak Ustadz orang yang misalkan dikasih ujian tuh kayak, ini kapan selesainya sih ya Allah? Udah berdoa, udah ini, tapi belum selesai. Terus ini sebenarnya mau dibawa kemana? Nah, karena kamu nggak menikmati ujian. Orang kalau nggak menikmati ujian ya kapan selesainya? Gitu Mas deh. Orang nggak menikmati puasa Ramadan, apa kata dia? Kapan puasa Ramadan selesai ya? Kalau orang menikmati puasa, loh kok udah mau lebaran? Loh, gimana cara kita menikmati ujian Pak Ustadz? Oh jangan sekarang, harus ada tema lain nanti. Oke. Menikmati, gimana caranya itu mengambil hikmah dari ujian namanya? Oke, nanti kita akan bahas terpisah ya Pak Ustadz. Oh iya no. Oke, ini akan menjadi PR kita mungkin minggu depan bisa jadi. Boleh. Jadi ujian itu indah sebetulnya. Kenapa? Kamu dipilih sama Allah. Kamu dipilih. Karena kalau kamu nggak dikasih ujian, berarti kan ada hamba yang nggak dikasih ujian tuh ada kan? Ada. Hidupnya itu kayak lancar jaya, tapi dia nggak bermakna. Bikin geng, kesana kesini, nggak nikah, cuma udah. Jadi
dia itu kayak asik dengan dirinya sendiri, tapi itu kan dia kayak dicuekin, dia lupa tiba-tiba masanya habis, usianya selesai. Ketika dia harus pulang, dia nggak bawa apa-apa, kan kasihan. Oh, jadi kayak gitu tuh kerasanya waktu udah selesai ya Pak Ustadz? Oh ya sudah, iya. Loh, seneng-seneng aja. Loh, kamu kemarin kemana? Loh, ini terus ini gimana? Ini sekarang waktunya untuk begini-begini. Lah, aku kok nggak bisa? Loh, kamu kemarin kemana? Kamu nggak ikut ujiannya? Oh, nggak bisa. Syaratnya harus ini masuk surga itu. Oh, gitu ya. Terlambat dah telat. Ya, jadi Kanca Muda. Jadi apa ya? Ketika suami istri sama Allah dikasih ujian, ujian misalnya kekurangan anggaran, itu kan diuji agar suaminya tambah kerja keras, tambah doanya, istrinya tambah sabar. Begitu dapat rezeki yang agak lebih dikit, senangnya nangis berdua. Ya Allah. Bersyukurnya iya. Ya. Nah itu kasih ujian. Jadi ujian itu makanya kan lagunya kalau di Dewa itu kan kita semestinya satu hati gitu kan. Iya. Nah itu harusnya kita satu hati, nunggu, sabar. Nah kita itu kan nggak pernah sabar. Maunya cepat mulu. Oh cepat kan nggak bisa. Iya kan manusiawi kan maunya cepat. Lah iya kan gitu. Jadi kalau kita itu satu hati itu insya Allah enak. Ya jadi satu hati ini penting karena apa? Ya kita akan mudah ngobrolnya gitu loh. Jadi lihatlah bahasanya kan sering di TikTok itu kalau suami istri nih, pokoknya aku selalu niteni kalau habis bertengkar mesti besoknya keramas. Waduh. Dia tertawa itu dia. Waduh. Lah, Mas Day ketawa. Lah. Artinya apa? Justru pertengkaran kadang membuat hubungan badan nambah lebih nikmat gitu loh. Artinya apa? Sesuatu itu terjadi kemudian kalau dia bisa mengambil hikmah kan enak. Jadi kadang Allah bikin pertengkaran untuk menguatkan, bukan untuk menceraikan. Asal pertengkarannya bukan karena perselingkuhan. Wah itu udah beda tema juga. Iya. Tapi ya berarti itu tadi ya Pak Ustadz, itu tadi kan obrolan kita menyambung pertanyaan dari Kanca Muda yang kode dan kodar tadi ya. Jadi intinya meskipun itu sudah dituliskan, ya kita tetap harus berusaha Kanca Muda, nggak bisa kayak. Emang kamu sopo? Tahu tulisannya apa? Kau ya aja. Ya kalau tulisannya. Memberi pesan untuk saya sendiri. Iya kan gitu. Itu dia tadi Kanca Muda obrolan pertama kita di segmen pertama ini Pak Ustadz ya. Abis ini kita masih bakal ngobrol lagi Kanca Muda, mungkin bisa jadi menjawab pertanyaan Kanca Muda yang masuk juga ya Pak Ustadz. Jadi don't go anywhere Kanca Muda, pokoknya kita masih bakalan bareng sampai nanti jam 5. Stay tune terus di Saksi Soma. Kalau misalkan kamu juga mau tanya, boleh Pak Ustadz ya. Bisa langsung aja di WhatsApp 0811 271061 atau di X juga boleh Kanca Muda di @Cironimo_FM. Sadari akhirnya kerapuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Oh Tuhan, mohon aku
106.1 Jeronimo The Real Sound of Jogja. Ketemu lagi Kanca Muda barengan sama Asri Toyu dan Ustadz Munif Tauhid di sore hari ini di Sasi Soma, yang tadi terakhir kita bahas soal kodo dan kodar dan segala perintilan-perintilannya. Dan di segmen kedua ini mungkin kita akan membahas lagi pertanyaan-pertanyaan dari Kanca Muda yang mungkin bisa kita sambung-sambungin ya Pak Ustadz. Ada beberapa sebenarnya kita akan pilih. Yang pertama semua dari... nggak apa-apa, insya Allah kalau waktunya cukup ya. Oke. Dari 5050, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak Ustadz, waktu apa saja yang mustajab untuk berdoa Pak Ustadz? Terima kasih atas pencerahannya dari Purnama di Noto Yudan. Kita mulai dari yang pertama adalah sepertiga malam terakhir. Yaitu kalau dikuruskan waktu antara jam 3 sampai menjelang subuh. Jadi startingnya di jam 3. Jam 3 ke setengah 4 itu istimewa. Ada yang mengatakan lagi lebih spesifik, doa tidak mungkin tertolak ketika 20 menit menjelang azan subuh. 20 menit menjelang azan subuh. Maka saya rekomendasikan kamu install aplikasi, saya rekomendasikan namanya Salam. Salam itu dari salah satu merek HP depannya S ya. Dia yang ngeluarin itu, cuma dia bisa di semua handphone. Namanya aplikasi Salam. Nanti lambangnya ada lambang kayak tulisan kaligrafi salam gitu. Di situ intinya kan ada waktu sholat, ada Al-Quran. Jadi bagus. Jadi nanti 20 menit sebelum itu dia ngingetin. Ya, atau kalau enggak kamu terserah, kamu tahu waktu sholat kira-kira ada 20 menit sebelum adzan subuh. Itulah doa waktu mustajab. Karena waktu sahar. Jadi ada dua waktu ketika di malam itu, sepertiga malam terakhir dan sahar. Sahar itu waktu sahur. Waktu sahur. Nah, sahur yang betul itu adalah tadi 20 menit menjelang adzan subuh Mas Day aslinya. Jadi bukan kemudian di sahur jam 1 bengi sahur ki makan malam Mas Day. Kalau sahur itu harusnya bisa bangun toh, ya Pak Ustadz. dipepetin maksudnya. Artinya makanya kalau kita sahur lebih bagus itu sebetulnya ya kira-kira jam 3 mulai sahur nggak apa-apa. Nanti kira-kira 20 menit menjelang adzan subuh itu tetap siap minum tapi doa. Karena doa 20 menit menjelang adzan subuh itu mustajab waktu sahur. Jadi seperti malam terakhir itu Allah turun di langit, dari sana atas kemudian turun di langit untuk lihat ke bumi siapa yang berdoa. Allah akan kabulkan doanya. Seperti malam terakhir. Sahar itu jaminan juga. Jadi ada dua waktu itu mustajab semua. Makanya ada yang kemudian dari jam 3 itu doa terus ya ada isinya sampai situ. Jadi sholatnya isinya doa dan sebagainya. Satu ketika pagi hari. Yang kedua adalah kapan waktu mustajab doa? Yaitu ketika sholat. Sholat itu ketika kapan? Ketika di sujud terakhir, setiap sujud dan menjelang salam. Jadi kalau kamu atahiyat itu begitu fil alamina innaka hamidum majid ya. Terus baca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil qabr dan seterusnya itu. Setelah itu selesai, mulutnya diam, tapi hatinya ngomong, minta sama Allah. Baru setelah itu assalamualaikum. Jadi ada waktu doa istimewa ketika sholat, ketika sujud, baik sujud terakhir maupun sujud di setiap sujudnya, tapi nggak boleh diomongkan dengan lisan, tapi dalam hati. Boleh Pak Ustadz itu? Iya, tapi dalam hati, nggak boleh dalam lisan. Tapi setelah membaca doa sujud, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, berhenti mulut kita. Gantian ini yang bergerak itu hatinya, minta sama Allah. Baru tahu kan, Trit? Saya kira nggak boleh Pak Ustadz. Siapa yang bilang nggak boleh? Enggak, dulu katanya kalau kayak gitu jadi nambahin doa waktu sujud gitu. Nambahin doa boleh ketika dia tidak diucapkan dalam bentuk lisan. Yang batal itu kalau lisan. Ini kan hati. Nah, karena Rasulullah sudah bersabda, dan perbanyaklah doa ketika kamu sujud. Tidak diterangkan sama Rasulullah sujud terakhir atau sujud semua sujud. Maka ulama sepakat semua sujud boleh. Lebih-lebih sujud terakhir gitu kan. Sama sebelum salam. Oke ya. Jadi waktu sholat itu. Kemudian terus kapan lagi? Ketika posisinya adalah di pagi hari, ba'da membaca wirid pagi itu juga mustajab. Wirid pagi itu habis sholat subuh membaca wirid itu juga mustajab. Setelah khatam membaca Al-Quran mustajab. Setelah baca Al-Quran juga mustajab. Nah kemudian habis itu kan kita ke siang nih dan sebagainya siang. Nah itu kan standar ya, ketika sholat aja kamu baca doa, habis sholat juga doa setelah sholat itu juga mustajab gitu kan. Di semua sholat ya Pak? Ya semua sholat juga mustajab. Kemudian kapan lagi doa mustajab? Yaitu doa antara bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Jadi ketika adzan dimulai kamu baca doa adzan, kemudian kamu sholat qobliyah, habis itu doa.
Nah makanya orang kalau kenapa habis sholat qobliyah terus banyak doa menjelang qomat karena dia posisinya di situ mustajab. Oh, Oke. Itu juga mustajab. Kapan lagi Ustaz? Ketika sedang turun hujan. Itu mustajab. Iya, itu. Ketika ayam berkokok di malam hari, itu juga mustajab. Makanya kalau Ustaz malahan kamu jangan ngeyel, ini ustadznya saya gitu kan. Iya, maaf, Ustaz. Kamu kan nggak tahu kan ketika kokoknya kakek ayam berkokok itu itu mustajab. Tapi berkokoknya di dini hari. Sama ini saya malah takut Pak Ustadz itu. Kan suka ada ini kan Pak Ustadz, ada mitos-mitos kamu gitu. selalu nonton yang horor-horor mesti. Justru saya pun ketika di pagi hari, dini hari, jam-jam 2, jam-jam 3 ada kokok, saya doa. Karena di situ malaikat turun. Oh alah, ya Pak Ustadz, saya baru tahu Pak Ustadz. Jangan malah mencaci gitu. Saya malah takut awalnya Pak Ustadz, saya kira kenapa gitu. Itu doa. Jadi doa itu. Jadi malah ketika ayam berkokok di pagi hari, dini hari itu doa mustajab. Oke. Nah, terus ketika safar itu kepergian. Astrid misalnya ini Jeronimo mau piknik ke Bali. Dulu pernah, kamu belum pernah ikut belum ya? Pernah, nah, didoakan. Nanti kapan amin. Ada kesana lagi. Amin, ini kita kode secara langsung. Iya, jadi ketika perjalanan itu doanya mustajab. Selama masih di perjalanan. Sampai di rest area, sampai di lokasi mau pulang itu mustajab semua doanya. Kenapa mustajab? Kenapa Pak Ustadz? Ya karena banyak orang nggak doa di waktu itu. Oke. Sibuk posting lah, sibuk foto lah, sibuk selfie lah, ngantuk tidur lah. Gitu kan? Iya. Makanya ketika kita safar itu justru kita siapin traveling tidak hanya untuk toileters, tapi untuk prayers. Ya sajadahnya, mukenanya, Qurannya, tasbihnya komplit bos, minyak wanginya. Jadi tetap di kamar hotel lu gelar sajadah, Allahu Akbar. Jangan malah ML sama pacarnya, astagfirullah. Mobile Legend maksudnya Pak? Iya Mobile Legend maksudnya. Main Mobile Legend ya Pak Ustadz. Iya, jangan gitu. Jadi tetap doa itu mustajab ya. Itu. Oke. Ada lagi nggak Pak Ustadz? Ada lagi. Ketika orang sedang berpuasa itu mustajab. Sepanjang harinya ya? Iya sepanjang puasa itu mustajab. Menjelang buka puasa itu mustajab. Oke. Itu juga mustajab gitu kan. Jadi banyak sekali waktu-waktu mustajab itu. Doa-doa mustajab ketika di Raudhah, ketika di Multazam itu tempat-tempat ya. Nah, jadi itu juga mustajab. Jadi banyak sekali ya. Jadi kalau kamu sekarang yang terdekat aja ya bena adzan wal qomat, sepertiga malam terakhir, waktu sahur, pas sujud, menjelang salam. Tapi kalau yang di dalam salat nggak boleh diucapkan ya dalam hati. Habis sholat, habis baca Quran ya, habis khataman, ketika perjalanan, ketika turun hujan. Nah itu. Oke. Kalau di waktu qobliyah subuh gimana Pak Ustadz? Soalnya sempat ada yang nanya juga, gimana sih kalau misalkan kita menunaikan kalau qobliyah subuh gitu? Itu jadi habis adzan kamu sholat 2 rakaat. Saya kasih jangan doa dulu, tapi baca wirid khusus ini. Karena wirid khusus ini akan membuat kamu berkelimpahan rezeki. Amin. Yaitu membaca tasbihnya malaikat. Apa tuh Pak Ustadz? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Jadi 3 bacaan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Saya ulangi lagi, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Jadi isinya cuma 3 ya. Subhanallah bihamdi. Yang kedua subhanallahil azim, terus astagfirullah. Dah, itu 100 kali. No more, no less. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kenapa Pak Ustadz? Ya itu kuncinya. Rasulullah sudah bilang gitu. Kuncinya di situ, kunci itu kalau ditambahin dikit ya nggak masuk, dikurangin nggak masuk. Kunci itu kan pas. Ya. Kunci rezeki barokah melimpah itu 100 kali. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Harus pas. Itu setelah qobliyah subuh Pak Ustadz? Iya, sebelum sholat subuh. Jadi begitu adzan, qobliyah subuh 2 rakaat, baca itu. Kalau masih sisa waktu, boleh kamu doa. Ya baik. Kalau kamu perjalanan dari rumah ke masjidnya agak lama, kamu pasti nggak dapat. Makanya caranya kamu sholat qobliyahnya di rumah, berangkat ke masjid. Sambil berangkat kamu baca itu pakai tasbih di jalan. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Kecuali kamu bisa ke masjid lebih dini hari, lebih gasik maksud saya, lebih dini. Kamu begitu habis sholat langsung itu masih ada waktu space-nya. Tapi kalau kamu udah berangkatnya dari rumah agak jauh, ya jadi di jalan udah kamu cicil. Ya.
Nah, itu salah satu waktu mustajab juga buat berdoa ya Pak Ustadz ya. Iya. Tadi 100 kali istilahnya apa tadi Pak Ustadz? Subhanallah bihamdi subhanallah. Istighfarnya malaikat. Istighfar malaikat. Nah, itu dia istighfar malaikat. Oke deh. Itu tadi menjawab pertanyaan dari Kanca Muda yang waktu mustajab untuk berdoa. Terus ada juga nih Pak Ustadz, ada dari 7886 katanya izin nanya Pak Ustadz, kenapa tadi di segmen pertama ada ucapan Pak Ustadz tentang pertengkaran suami istri yang berakhir dengan hubungan badan yang lebih bagus kecuali perselingkuhan? Bisa dijelaskan dari pengecualian itu bagaimana Pak Ustadz, tolong pencerahannya. Terima jadi kasih. Gini, ketika pertengkaran itu masalah ekonomi, masalah miskomunikasi, itu tidak masalah. Karena apa? Karena di situ masih pertengkaran sebagai salah satu saran dari Allah agar semua saling memahami. Kalau udah bicara perselingkuhan, artinya ada perzinahan ketika dalam pernikahan, itu sudah off. Berkahnya gila. Udah outset ya Pak Ustadz. Offset. Nah, jadi kenapa saya bilang kecuali perselingkuhan? Karena perselingkuhan dalam rumah tangga itu artinya dilakukan oleh pezina yang muhson. Muhson itu pernah kawin kan? Karena dia sudah punya pasangan. Kan berarti kawin itu hubungan badan. Dia udah hubungan badan sama pasangannya. Kok dia selingkuh dan selingkuhannya berselingkuh itu dengan aktivitas seksual juga. Dia sebenarnya juga sudah punya pasangan. Dalam Islam itu hukumnya dia nggak bisa tobat doang. Dia harus dibunuh. Namanya rajam. Rajam itu ditanam badannya separuh, dilempar batu sampai mati. Sebelum mati nggak sah, nggak impas, nggak lunas, nggak diampuni dosanya. Apa pesannya Allah? Allah nggak kejam. Allah cuma ngasih pesan. Apa Pak Ustadz? Sembuhnya orang selingkuh itu kalau mati. Terus gimana Pak Ustadz? Ya kalau kamu pengen sembuh sementara nggak pakai mati ya gimana ya? Ya saya biasanya ngasih klien-klien itu untuk tobat nasuha betul-betul sowan ke kantor pusat. Ke Mekah Medina. Iya, karena di sana kan mudah-mudahan dosanya diampuni. Karena kan tidak ada balasan untuk orang yang umrohnya mabrur dan haji mabrur kecuali ampunan semua dosa. Nah, mudah-mudahan ini paling tidak ikut ada gerasi. Kalau nggak sampai mati, nggak dihukum begitu, mudah-mudahan ada. Karena apa ya, selingkuh ini kan menjadi sebuah hal yang betul-betul susah sembuh. Iya. Susah sembuh. Karena apa? Ya itu hukum alam. Orang kalau sudah pernah merasakan sangkar orang lain, lihat sangkar sendiri udah nggak menarik. Oke. Ya itu jadi masalah kan. Itu apa ya? Itu penyakit yang saat ini luar biasa. Makanya bagi orang-orang yang selingkuh itu saran saya sudah, rumus pertama kamu harus cut hubungan dengan selingkuhannya itu. Yang kedua sowan ke kantor pusat tobat nasuha. Yang ketiga ya betul-betul kamu sudah berubah total. Udah nggak ada lagi. Kalau perlu nggak usah bawa handphone. Ya. Bawanya pager aja sih ya Mas ya. Waduh. Atau lo enggak, bahasa kasarnya itu kamu cuma diperintah. Kamu enggak aktif, cuma nanti pulang jam sekian nanti gini. Jadi kalau masih ada handphone, ya benar pas tobat tuh dia di jalan yang benar, tapi kemudian di tengah jalan ada orang lain lagi kambuh-kambuhan. Saya namanya manusia juga ya Pak Ustadz ya. Iya kan itu karena Allah udah ngasih warning kan. Kalau pezinanya sudah kawin dia harus mati. Apa artinya? Ya tidak ada solusi lain. Kecuali yang benar-benar tobat banget itu. Syaratnya berat itu. Ya syaratnya kalau bahasa saya, dia kemudian harus nggak pernah keluar rumah, harus betul-betul mengabdi pada suami dan petik ya, betul-betul serius. Kalau dia pelakunya perempuan atau laki-laki ya betul-betul gitu kan. Biasanya kan sembuhnya sembuh di awal. Habis itu kan potensi kumat lagi kan ada. Itu kan bahaya. Apalagi kalau selingkuhannya kemarin membawa kesan yang mendalam. Itu kan menjadi masalah juga. Makanya dalam Islam itu kamu nggak perlu selingkuh, kamu tinggal bilang ke pasangan kamu, komunikasi maumu gimana, mau diperlakukan kayak apa. Makanya kalau kantor itu ada rapat dinas, ada briefing. Keluarga nggak pernah ada briefing, ya kayak kantor nggak pernah ada briefing, nggak terkendali. Kantor tuh harus ada briefing, rapat dinas, rapat tahunan. Presiden itu ada rapat terbatas, rapat pleno, rapat apa masih ada. Mana ada organisasi tanpa rapat? Tutup organisasinya, nggak ada kontrol. Rumah tangga nggak ada rapat sama. Rumah tangga suami istri nggak pernah rapat, nggak pernah mempresisikan bagaimana kondisi berumah tangganya suami istri, nggak pernah dikalibrasi. Ya aus lah.
Berarti kalau semisal ngomongin soal itu Pak Ustadz, itu kan suatu hal yang offset banget ya. Misalkan dua orang ini suami istri terus salah satunya selingkuh misalnya Pak Ustadz. Misalkan kita menyambung lagi ke kode qadar yang pertama tadi. Apakah mungkin kalau itu tuh cara Allah memberitahu bahwa qadarullahnya ternyata orang ini tidak sama orang ini gitu Pak Ustadz? Atau gimana itu pencerahannya kalau soal itu? Kita nggak bisa komentar kecuali kemudian perzinaan itu betul-betul diakhiri dan setelah itu dia berubah totality berubah drastis, sangat luar biasa. Dari hijabnya, dari pakaiannya, dari layanannya, sampai dia bahasa kasarnya mau betul-betul istilahnya itu wah sudah all out ya. Ya kalau bahasanya pelakunya istri nih misalnya, misalnya istri itu kemudian si suaminya itu sampai di servisnya luar biasa, tidak hanya seksual maksud saya. Mungkin dia datang disambut dan itu konsisten, dia wujudkan dia apa namanya dia karena selingkuh itu masalah hati. Artinya gini loh, pelakunya kan seksual, tapi kan itu masalah hati. Kan nanti ketika dia, karena itu akan terulang lagi kan, maksud terulang itu gini loh, akan potensinya kan susah. Contoh ketika si istri selingkuh ketahuan OTT nih, OTT di kamar, iya kan, operasi tangkap tangan tidak hanya korupsi, ini kan juga bisa OTT. Kan sekarang sudah banyak videonya OTT pasangan itu kan. Begitu OTT, besok kan dia menikah dia kembali lagi misalnya. Begitu ada masalah kecil aja, dia langsung teringat, sakit hatinya teringat. Nah itu kan akhirnya mengundat-undat, akhirnya aku sudah berubah mas, kenapa kamu jadi masalah kan. Makanya saya pesan betul bagi yang selingkuh dan belum ketahuan, belum aja berhenti sekarang daripada ketahuan. Kalau udah ketahuan, kalau Allah udah tahu pasti. Cuma kalau ketahuannya melebar, mungkin suami menerima, tapi keluarga besar suamimu belum tentu bisa menerima. Dan itu berlaku untuk perempuan maupun laki-lakinya ya Pak Ustadz, sama aja gitu. Itu bahaya betul. Makanya kancah muda ataupun kancah dewasa dan kancah tua. Lah kan ini Sasi Soma ini. Lah kan kalau besok ini itu ya semua, Pak Ustadz. Yang minggu depan insya Allah pilot kalau jadi kesini itu tanpa sengaja kita ketemu pas ngobrol di warungnya beliau itu ternyata dulu dia penggemar Sasi Soma ternyata. Oh iya, besok kembali tanya. Oh ini tuh orangnya yang ngisi, karena kita kesana pakai celana pendek mas deh, sama pakai kaos, jadi dia nggak kira ini ustadznya Sasi Soma. Gak apa-apa Pak Ustadz, rock and roll. Jadi kembali ke tadi ya, jadi artinya apa? Apa sih bedanya tadi? Pertengkaran yang bukan karena perselingkuhan itu pertengkaran yang menyehatkan. Tapi pertengkaran karena perselingkuhan itu pertengkaran yang nggak ada habisnya. Teringat lagi ketika dikhianati, teringat lagi, kan susah sekali. Makanya ada orang yang habis selingkuh kemudian bisa bagus sampai meninggal sampai bagus, ada, tapi jumlahnya limited. Karena syaratnya itu tarik-tarik. Syaratnya itu berat. Ya kan gitu kan. Effortnya itu untuk mengembalikan kepercayaan itu berat kan. Betul. Kalau pasangan hanya ketahuan di kantor ngobrol asik sama temannya kantor gitu, nggak seberapa sakitnya. Kalau udah OTT, dia nggak tahu sendiri, dia tanpa baju berdua bergumul begitu. Kalau yang sering itu tadi kasus, tapi yang sering itu kalau yang selingkuh itu suami, istri itu masih bisa memaafkan. Oh, curang dong Pak Ustadz gitu. Loh, enggak, ini studi kasus yang terjadi. Saya tidak mengatakan itu harus. Tapi kalau suami istri mendapati suami selingkuh, kemudian dia mau bertobat, itu istri cenderung bisa menerima, walaupun ada yang enggak. Tapi kalau suami mendapati istri selingkuh, itu cenderung enggak bisa menerima. Gitu ya? Ya, itu enggak tahu. Itu studi kasus aja ya Pak Ustadz. Instalahnya hati laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, itu kapan-kapan kajian khusus itu psikologi itu. Boleh. Banyak ya Pak Ustadz ini wishlist kita Pak. Iya, kamu tinggal nulis aja. Oke, itu tadi semoga menjawab pertanyaan dari 7886 yang tadi sempat. Ada lagi silakan. Bertanya. Untuk pertanyaan sudah nih, tapi mungkin kalau misalkan ada dari Kancah Muda yang mau nanya lagi, bisa kita jawab di minggu depan Pak Ustadz ya, karena ini kita sudah hampir habis nih Kancah Muda. Tapi yang jelas seru banget sore hari ini kita punya beberapa bahasan ya Pak
Pak Ustadz ya. Tadi soal qada dan qadar, gimana ketetapan dan ketentuan Allah yang tetap kita harus berusaha kan. Udah nggak bisa menunggu doang, nggak bisa kita kayak udah ditetapin terus gak usah ngapa-ngapain, nggak bisa juga kan Muda. Dan yang kedua tadi kita sempat membahas juga soal waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, yang insya Allah sekarang pun masih waktu yang mustajab berdoa ya Pak Ustadz. Ya kita doa dulu nggak apa-apa. Ya kita doa sebentar agar lebih barokah gitu ya. Ayo Kanjeng Muda yang ada di mana saja kita berdoa bersama-sama karena doa di penghujung asar mustajab. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha rabbul arsyil azim, la ilaha rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis aslih lisani kullah wa la takilna nafsi tarfatain. Allahumma fil dzambi kullah tika wajilah wa alu akhirah wa la tamasyasyirah. Ya fatahu ya rajak urzuqni ya ghani ya mughni aknini rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbil alamin. Amin. Ini tadi doa apa Pak Ustadz? Ini tadi doa apa Pak Ustadz? Oh, doa minta jodoh ada, amin. Doa diberi keluarga yang bagus ada, amin. Doa minta diurusin semua urusannya sama Allah, amin. Ada, doa minta rezeki ada. Amin. Intinya doa semua serba lengkap Pak Ustadz, paket lengkap. Iya, gitu. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak buat Pak Ustadz Munif yang sore hari ini kembali hadir di Sasi Soma buat bahasan-bahasan ini tadi. Kita insya Allah ketemu lagi minggu depan Kanjeng Muda. Seperti biasa kalau kamu misalkan mau request minggu depan bahas apa, silahkan. Kamu boleh aja langsung merapat di 0811 271061 atau di X juga boleh di @jeronimo_fm. Kalau gitu kita harus berpamitan dulu. Pak Ustadz Munif berpamitan dan Asitoy juga pamit. Kanjeng Muda, thank you so much. Love to and you.